Itulah confuse antara ini asuransi ini dikaitkan dengan investasi. Selama setahun tidak terjadi risiko. Oke, Ya sudah kan? hilang. Ya, tapi kalau terjadi risiko pasti akan di-cover. Premi asuransi itu sebenarnya dikaitkan dengan banyak hal. Yang pertama gender, yang kedua usia, Oke. yang ketiga manfaat apa sih yang mau diproteksi. Yang Oke. keempat juga berkaitan dengan riwayat penyakit sebelumnya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para budak rupiah dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama saya Antonius Gunawan di Open BO. Kali ini kita bakal buka-bukaan, kita bakal nge-BO seorang agen asuransi profesional dari Prudential, Pak David ya. Ya. Panggil bro aja ya biar enak ya. Ya, bro. Kaku banget ngemanggil Pak gitu. Oke, bro, mungkin kita langsung aja to the point aja, straight to the point ya. Kita kan terakhir sempat baca di beberapa surat kabar di media-media online juga, banyak sekali orang-orang di asuransi yang ngedemo, bahkan bawa-bawa brand, kalau nggak salah brandnya bro sendiri kalau nggak salah ya. Karena ada masalah apa gitu sampai demo. Itu kenapa sih bro? Mungkin boleh dijelasin. Ya, mungkin saya memang dari salah satu insurance company dari Prudential, tetapi Oke. saya nggak bawa nama Prudential ya. Siap, boleh. Jadi saya cerita konsep asuransi aja sebenarnya. Boleh, boleh. Kenapa sih kok mereka demo? Sebenarnya konsepnya ada dua. Biasanya yang terjadi adalah yang pertama, aku klaim rumah sakit, kok nggak dibayar. Ya, banyak Biasanya kayak gitu. begitu. Ya. Yang kedua, biasanya aku sudah bayar sekian rupiah selama Janjinya sekian bisa tahun. balik, Nah, tapi kok nggak ada duitnya. kok nilai tunainya kok cuman sekian gitu Yes. kan. Nah, masalahnya cuma dua itu aja sebenarnya. Nah, Gitu. kalau kayak gitu tuh yang salah siapa sih awalnya? Saya nggak bicara benar salah ya. Oke. Makanya dalam hal ini saya bicara bahwa konsep yang sebenarnya asuransi itu gimana sih? Oke, boleh. Ya, Ya, jadi baik. yang saya berkecimpung di sini udah cukup lama. Jadi yang saya pahami adalah setiap kali klaim asuransi kalau untuk hospital, saya pastikan pasti di cover selama klien tersebut tidak ada riwayat penyakit sebelumnya yang tidak diinformasikan. Oke. Kalau misalnya taruhlah dia, let's say ada satu riwayat misalnya hipertensi atau saya ada satu diabetes gitu. Kalau disampaikan, nanti perusahaan asuransi akan mempertimbangkan, apakah orang ini layak untuk diterima atau tidak. Oke, berarti kenyataannya nggak banyak yang info juga ya? Nah, nggak info itu dua hal. Apakah memang tidak diinformasikan atau memang lupa atau gimana. Oke. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi tahu bahwa ternyata orang ini menderita penyakit dan sebelumnya ada riwayat yang tidak diinformasikan, biasanya saya pastikan memang ada masalah pembayaran klaimnya. Oh, Seperti itu. sudah bisa dipastikan dari awal. Iya. Let's say pernah hipertensi Iya. atau jantung Iya, gitu. apalagi kalau udah urusannya organ penting ya, jantung, ginjal, paru-paru, sudah apalagi. Oke. Itu pasti tidak akan dibayarkan. Tetapi kalau tidak ada riwayat sama sekali dan perusahaan asuransi tidak punya bukti bahwa orang ini pernah menderita sakit sebelumnya, saya pastikan pasti dibayar itu. Oke, berarti ada faktor dari si nasabah juga ya? Informasi awal. Oke, berarti ketidaktransparan dari seorang nasabah Ya. asuransi tersebut juga. Belum tentu juga dari sisi klien. Oh, asik, menarik ini. Jadi berarti belum tentu dari kliennya juga. Yang penting insurance company menerima informasi ini. Oh. Karena ada pihak ketiga, si agent. Si klien ngomong nggak sama agent nyampaikan nggak ke insurance company. Oke. Kalau klien tidak menyampaikan, agent juga nggak tahu. Klien Kalau menyampaikan, misalnya- agentnya nyampaikan nggak juga gitu kan. Makanya di sini kan Oke. dituntut profesionalitas tadi, Pak. Oke, Gitu, siap. Emang ada bedanya nggak sih bro kalau misalnya kita nih, andai kata kita punya riwayat dengan nggak punya riwayat, dengan tagihan polis asuransinya beda nggak? Berkaitan dengan premi tentunya ya. Iya. Premi asuransi itu sebenarnya dikaitkan dengan banyak hal. Yang pertama gender, yang kedua usia, Oke. yang ketiga manfaat apa sih yang mau diproteksi. Itu terkait preminya ya? Premi. Yang Oke. keempat juga berkaitan dengan riwayat penyakit sebelumnya. Oh, berarti beda riwayat, beda tagihan. Bisa jadi. Makanya balik lagi kita sampaikan ke insurance company, penyakitnya seperti apa? Cukup serius kah? Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh lagi, mungkin kita balik ke case yang pertama yang kita omongin ya. Kamu yang sempat ribut-ribut tuh kan kayak
mereka itu minta nagih hak, apa bukan hak sih, aku sudah bayar segini nih. Nah, itu kaitan dengan unit link ya. Oh, ada istilah unit link ya. Ya. Nah, asuransi kan ada dua. Ada unit link, ada tradisional gitu kan. Setahu saya soalnya kalau kita ngomong asuransi sudah bayar premi, sudah bayar terus hilang. Harusnya kan. Kita bayar asuransi mobil pun kan seperti itu kurang lebih. Yes. Ada tagihan masuk, kita bayarkan, ya kita nggak bisa minta duitnya. Yes. Nah, sedangkan yang di case yang terjadi yang sampai rame-rame kan mereka minta duitnya balik. Nah, itulah confuse antara ini asuransi ini dikaitkan dengan investasi. Harusnya kan nggak boleh ya. Ya, jadi begini, kalau asuransi tradisional zaman dulu, saya bayar seperti tadi Bro Anton sampaikan, saya ambil asuransi mobil, ya udah saya proteksi mobil saya senilai setengah M, saya bayar premi setahun 5 juta, selama setahun tidak terjadi risiko, ya sudah kan, hilang. Ya, tapi kalau terjadi risiko, pasti akan di cover sampai maksimal 500 juta kan begitu. Betul. Ya, lalu tahun kedua ya tentunya harus bayar lagi. Yes. Inilah sebuah konsep asuransi yang sebenarnya. Berarti konsep dasarnya adalah seperti itu harusnya ya. Ada premi asuransi yang dibayarkan, tapi nilainya nggak sebesar itu, tidak terlalu besar sebenarnya. Lalu konsep unit link itu sebenarnya apa jadinya? Nah, itu dia. Jadi kalau zaman dulu asuransi tradisional kan melulu aku bayar premi. Kita ngomong life insurance ya. Asuransi jiwa ya kalau di Indonesia. Jadi pada saat saya bayar, misalnya sekian puluh tahun yang lalu 90-an saya pernah ambil asuransi. Saya bayar 434.000 setahun. Per tahun? Per tahun 434.000 dikatakan saya hanya bayar premi 10 tahun. Uang pertanggungan yang saya dapat waktu itu usia saya, waktu itu masih muda ya tentunya ya, 50 juta rupiah. Wow. Jadi 434.000 setahun mengcover 50 juta rupiah manakala terjadi sebuah risiko kehidupan. Dalam arti tutup usia ya? Tutup usia. Setelah 10 tahun, stop nggak bayar premi lagi. Tapi proteksi terus berjalan sampai usia 99. Uang pertanggungannya berapa, Bro? 50 juta. Ya, 50 juta rupiah. 50 juta rupiah tahun 90-an dengan saat ini atau 10-20 tahun lagi, kira-kira nilainya sama nggak, Bro? Beda. Itu dia. Kalau sekarang 50 juta nggak ada artinya. Ya, kalau tahun 90-an 50 juta bisa buat beli satu mobil, Pak. Wow. Itulah asuransi tradisional sebenarnya untuk mengcover kepala keluarga ini untuk memproteksi income buat keluarga. Manakala terjadi risiko, keluarga ini tidak masalah dengan ekonominya. Misalnya anak masih kecil. Jadi uang pertanggungan itu bisa mengcover waktu itu berpikirnya untuk anak-anak saya yang masih di bawah 5 tahun. Pada usia tersebut usia tersebut. Tapi ternyata sampai sekarang ya kita tetap bersyukur dong. Masih panjang usia. Betul. Nah, tapi saat ini uang 50 juta rupiah nggak ada artinya. Makanya itu asuransi itu perlu dievaluasi tiap 5 tahun, 3, 5 tahun atau 10 tahun. Ini yang mungkin nggak banyak diedukasi sama agen asuransi ya. Itu dia. Taunya, aku sudah terproteksi ya udah. Gitu kan. Sudah, saya sudah punya asuransi katanya kan begitu. Apakah sesuai? Kalau udah 10-20 tahun kita perlu evaluasi. Itulah perlunya ketemu saya, Bro. Kita bisa diskusi lagi. Jadi promosi ini. Jadi saya nggak melulu beli waktu itu, saya udah beberapa kali beli, nambah lagi 500 juta, 1 M gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi walaupun sudah punya asuransi pun tetap harus dievaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Sudah sesuai nggak dengan gaya hidup saya saat ini? Itu kalau misalnya kita ngomong asuransi jiwa ya. Tradisional. Jiwa dan kesehatan pun ya pokoknya tradisional. Iya, betul. Berarti apakah kalau misalnya nih asuransi dievaluasi seperti dia, itu apakah maksudnya dia harus buka polis baru atau polis yang lama ini dirubah? Kalau tradisional buka baru, Bro. Buka baru. Ya. Nggak ada masalah. Saya punya polis lebih dari 5. Satu nama bisa punya lebih dari satu polis. Nggak ada masalah. Klaimnya juga nggak masalah berarti ya? Itu kalau life insurance. Tapi kalau hospital tidak bisa double claim. Beda case ya. Jadi kalau misalnya kita mau asuransi jiwa, punya lebih dari satu polis, misal satu orang punya polis dari merek A, B, C, D, dipakai semua nggak masalah. Kenapa kok begitu kira-kira? Ya justru saya harus tanya, Pak. Jadi kalau kita sakit, masuk rumah sakit, kita jangan ambil untung di situ. Pokoknya biar rumah sakitnya di cover. Tetapi kalau live, apakah kita bisa menilai hidup seseorang itu nilainya berapa? Itu dia.
Itu Jadi poinnya ya. tidak ada plafon untuk life insurance. Jadi ya hitungannya buat dalam tanda petik waris jadinya ya. Bisa untuk warisan, betul. Untuk income protection, bukan warisan. Macam-macam konsep loh. Bisa untuk paper asset, bisa mirroring asset, bisa untuk memproteksi kredit saya di bank. Ada banyak konsep. Nah, itu kita perlu diskusi lebih panjang. Itu untuk jiwa tadi ya. Iya. Untuk kesehatan nggak bisa berarti satu orang punya lebih dari satu asuransi kesehatan. Saran saya satu orang ya satu aja. Pertanyaannya, manfaatnya udah sesuai nggak? Sudah cukup nggak? Oh, Sekarang oke. udah banyak on bill. Yes. Kalau plafon, kalau beberapa puluh tahun yang lalu, asuransi itu di plafon-plafon. Ya. Kalau operasi tipe ini sekian puluh juta. Nah, itu. Jadi itu dia. Kalau sudah punya 10 tahun ya kita perlu evaluasi. Sekarang ada yang baru nih on bill. Dia Oke. mau upgrade nggak gitu. Oke. Berarti yang kebanyakan asuransi yang dimiliki oleh orang kaya itu yang jiwa tadi itu ya, yang sampai berapa biji gitu, jiwa semua berarti kebanyakan ya. Asuransi sebenarnya ada 3 bro. Oke. Ya, Menarik. yang paling mendasar untuk kalau kita bicara financial planning ya, Ya. yang paling mendasar itu kita harus punya proteksi adalah hospital, Kesehatan dulu nomor kesehatan. satu. Oke. Kesehatan. Mau ini asuransi swasta, mau BPJS, mau seperti apa santunan harian, monggo silakan. Oke. Sesuaikan dengan kemampuan preminya. Oke. Meningkat yang kedua di atasnya lagi itu asuransi sakit kritis. Oh, sakit kritis di luar hospital ya berarti? Di luar hospital. Apakah mungkin kalau misalnya di hospital ini tidak tidak mencakup sakit kritis atau ada tapi gimana ini? Nah, gini. Kalau rumah sakit, saya bicara di swasta ya. Berarti kalau dia rawat inap di rumah sakit, saya nggak bicara masalah riwayat ya. Berarti ini clear semua ya. Iya. Setiap kali dia rawat inap di rumah sakit pasti di cover. Oke. Tentunya kalau di bawah plafon ya. Iya. Ada plafon setahun sekian M ya. Pasti di cover. Sakit apapun di cover. Tetapi pada saat terjadi resiko dia sakit kritis, kita ngomong bicara stroke misalnya. Oke. Berarti kepala keluarga mengalami stroke, Yes. biaya pengobatannya di cover semua dong. Iya, pasti. Bagaimana dengan kehidupan keluarganya? Nggak ada Oke. penghasilan kan? Iya. Nah, itulah perlunya punya asuransi sakit kritis. Misalnya kita bicara, dia ambil asuransi sakit kritis 1 miliar. Oke. Pada saat terjadi resiko stroke misalnya, pengobatannya di cover oleh asuransi rumah sakit. Oke. Tapi pada saat dia kena sakit kritis yang cukup serius, ada kriterianya, stroke termasuk salah satunya, langsung cairlah uang 1 M diterima oleh tertanggung utama tadi. Oh. Sehingga 1 M itu bisa dipakai untuk mengcover biaya hidup, yang lain-lain. Jadi bedanya di situ ya. Itu yang kedua. Oke. Yang paling atas kita bicara life insurance, asuransi jiwa yang bisa untuk warisan tadi. Yes. Jadi kalau kita bicara ambil asuransi jiwa, yang menikmati adalah anggota keluarga yang dicintai. Oh. Oke. Kalau yang pertama dan kedua, yang lebih banyak menikmati ya tertanggung utama. Iya. Ya seperti itu konsep asuransi, bro. Oke, berarti secara intinya itu ada 3 asuransi tadi ya? 3 macam. 3 macam proteksi. asuransi. Ya, sebenarnya ada lagi kecelakaan segala macam, tapi konsep utuhnya itu besarnya seperti itu. 3 besarnya yang tadi. Ya, ya. Oke, menarik banget ya. Jadi ini kita ngomong konsep asuransi secara utuhnya Global, dulu. betul. Ya. Nah, lalu tiba-tiba bisa muncul istilah unitnya Nah, ini itu. dari mana? Ya. Kan 3 ini kan nggak ada omongan investasinya sama sekali ya? Iya, betul. Betul sekali. Jadi ya saya bicara tentang kalau ngomong asuransi jiwa tadi saya contohkan saya punya tahun 90-an cuma 50 juta rupiah. Oke. Pada saat saya ambil waktu itu ya kebetulan saya juga jadi agent waktu itu ya diperkenalkan oleh seorang teman. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama teman, dia bilang begini, "Bro, saiki ngomong bahasa Jawanya gitu ya. Nggak apa-apa. Saiki duit 50 juta, oke kita bisa buat beli mobil. Nanti nek you sudah usia lanjut, apa masih bisa buat ini itu? Nilainya Iya. kan beda. Pasti. Karena kena inflasi ya." Betul. Saya berpikir benar juga yang dia sampaikan. Tapi saya berpikir ulang lagi pada saat itu. Iya sih. Kalau nanti saya umur panjang, uang itu tidak terlalu bernilai. Betul. Tapi pada saat itu, setelah saya ikut diproteksi, terjadi risiko 1, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak pernah bisa tahu kan. Yes. Nah, makanya asuransi ini adalah untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi kepada pihak lain. Oh.
pihak lain ya insurance company. Kalau ada apa-apa. Kalau ada risiko tadi. Baik. Kan kita nggak bisa mengasumsikan ada kemungkinan itu. Sama seperti kita punya ban serep di dalam mobil. Ya. Ya. Oke. Kita perjalanan bawa mobil, orang tua saya punya mobil memang jarang dipakai. 5 tahun nggak pernah pakai ban serepnya, Pak. Menarik kan? Oke. Ya. Iya. Kalau kita sering mobile pasti sering pakai. Betul. Pada saat kita pakai ban serep, seneng nggak pakai ban serep? Nggak selalu 1:1 soalnya kan. Nggak seneng, Pak. Iya. Pasti dongkrak, pegel kabeh, keringetan, Iya, Pak. iya. Iya kan? Capeknya Nah, itu. cuman kita perlu ini kalau terjadi risiko pas ban kempes. Oh, I see. Sama dengan asuransi. Asuransi itu memproteksi manakala terjadi risiko. Tapi kita nggak pernah pengen pakai, Pak. Iya, siapa yang pengen mati? Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu kan. Jadi kalau you yakin sampai usia panjang, ya memang you nggak perlu beli asuransi. Saya katakan seperti itu. Oke. Make sense kan? Iya. Nah, itulah pada saat zaman dulu tradisional. Kemudian muncullah yang namanya asuransi unit link tahun 99. Ini pionir pertama kali memperkenalkan di Indonesia Prudential, Pak. Oke. Tahun 99. Masih Konsepnya baru banget berarti ya? Kenapa? Masih baru banget ya? Masih 20 tahunan berarti konsepnya ini. Iya, memang ya 20 tahun sudah cukup lama, Bro. 23 tahun ya. Iya sih. Lumayan sih ya, 23 tahun. Rasanya itu- masih kemarin ya 99 ya. 23 tahun sudah mulai bisa mandiri secara ekonomi kalau Oke, manusia ya. iya. Oke. Jadi unit link konsepnya adalah asuransi tradisional yang term digabungkan dengan investasi. Oke. Misal ya, Yes. jadi saya kasih contoh, saya bayar 434.000 1 tahun, Oke. dijanjikan 10 tahun, uang pertanggungan 50 juta rupiah. Ya. Itu whole life. Hmm. Ada masa saya bayar sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Iya. Dan saya pada saat komit, saya harus bayar selama itu. Oke. Nggak bisa Putus putus setengah-tengah. setengah. Tapi ada satu konsep yang namanya asuransi tradisional, itu asuransi term yang hangus punya. Oke. Ya. Waktu itu saya masih ingat sekali, premi saya waktu itu seusia itu, premi cuma berapa puluh ribu rupiah saja. Oh. Oke. Ya, jadi saya misalnya contoh ini deh, ambil asuransi kebakaran deh, rumah. Rumah nilainya 10 M. Ya. Asuransi kebakarannya setahun berapa, Bro? Berapa juta rupiah aja, Pak? Berapa sih? Saya nggak tahu sih. Itu kan asuransi kerugian. Oke. Paling berapa juta rupiah Iya, saja. iya. Tapi covernya 10 M loh. Kalau terjadi risiko kebakaran misalnya atau kecurian, Dapat duitnya. dapat asuransi. Iya. Tetapi tahun kedua gimana? Bayar lagi. Bayar premi lagi. Oke. Bayar premi lagi. Life insurance juga sama. Kalau saya ngambil waktu itu mungkin let's say anggap 60.000 deh ya. Tahun depan saya kalau mau ikut lagi, saya bayar lagi. Oh, berarti terproteksi life-nya itu Selama- cuma periode itu aja. Periode itu saja. Ada kata mati di usia tua berarti nggak dapat ya? Selama dia bayar terus, ya diproteksi. Oke. Kalau dia stop nggak mau bayar lagi, sama seperti asuransi kebakaran atau asuransi mobil. Setelah 5 tahun, mobilku tua, gak usah asuransi deh. Kalau ada musibah di cover nggak? Enggak. Ya enggak. Dia nggak bayar premi. Itu asuransi term, Pak. Oke. Iya. Ya. Dan preminya tuh murah banget. Nah, waktu itu pilihan. Saya ambil itu atau saya bayar 400.000. Biasanya tergantung kondisional, Pak. Iya. Waktu itu usia itu teman ada banyak yang kerja di lepas pantai, pengeboran minyak. Ada yang kerja di satu tempat terpencil di hutan. Oke. Resikonya besar kan. Betul. Ambillah itu untuk UP yang besar Kalau ada apa-apa di sana, dalam waktu 1 tahun. oke. Setelah dia nggak bekerja di sana lagi, pulang Surabaya atau di kota besar, ya udah nggak usah beli. Ya itu berarti hangus punya. Iya. Nah kalau saya nggak mau pilih itu, karena saya tetap kerja di Surabaya, Pak. Oke. Jadi saya ambil yang 400 sekian ribu 10 tahun. Sekarang saya nggak perlu bayar premi, Pak. Stop sudah. Oh, masih tercover. Tercover 50 juta rupiah tadi. Oke. Iya. Sampai 99 tahun. Sampai- Nah, konsep seperti itu karena ada term yang preminya murah, dikombin lah dengan sejumlah rupiah sebagai investasi. Oh, Itu investasinya jadinya masuk mana gini. nih? Nah, investasi itu seperti kalau kita beli reksadana, Pak. Oke. Berarti Atau- ada kelompok-kelompoknya lagi ya? Ya, berarti kan insurance company ini ada fund manager yang akan mengelola dana yang disetorkan ini tadi ada dana kelolaan. Oh. Mau masuk di mana?
Ya silakan pilih dari sisi klien. Mau masukin ke yang konservatif atau moderate atau yang agresif. Yang agresif tentunya lebih resikonya lebih tinggi juga. Potensi income juga lebih gede. High risk high return ya. High risk high gain, high return. Low risk ya low gain. Kalau masuk konservatif, ya taruhlah obligasi, deposito. Kemungkinan minus ada, kecil sekali. Kecil sekali, tapi stabil. Cukup stabil. Tapi ya nilainya cuman berapa persen aja. Gitu. Jadi begitu konsepnya. Jadi dari dana yang disetorkan itu dibagi dua jadinya ya, mana yang masuk asuransi, mana yang masuk ke investasinya. Yes, betul sekali. Lalu apa memungkinkan dana yang diinvestasi ini buat dikonversi jadi asuransinya lagi? Ya. Atau kemana ini duitnya habis diputar? Nah, konsepnya seperti ini. Taruhlah kita bicara anak usia 30 tahun ya. Pada saat kita usia 30 tahun, preminya gimana dibandingin orang yang usia 60 tahun? Beda pasti. Pasti preminya beda. Iya. Yang tadi saya bilang term itu asuransinya pasti naik signifikan tergantung usia. Jadi usia sekarang dengan usia let's say 5 tahun lagi aja udah beda berarti. Beda pasti, Pak. Kenapa begitu? Risiko kehidupan lebih tinggi toh di usia lebih lanjut. Ya. Jadi premi asuransi akan menanjak. Lah kalau mau ikut yang whole life, stop dibayar premi 10 tahun. Kalau yang term naik. Ada dua pilihan di sini kan, mau term atau whole life. Tapi ada lagi yang ketiga nih, unit link. Jadi preminya term digabung dengan investasi. Tujuannya apa? Sekarang preminya kecil, investasinya besar yang diinvestasikan. Pada saat flat, nanti suatu saat akan melebihi dari yang kita bayarkan untuk meng-coverin tadi hasil investasinya. Berarti konsepnya di situ ya. Jadi uang hasil investasinya itu juga bisa dipakai di masa depan buat nutupi yang premi yang harus dibayar. Gitu. Wah, ini konsepnya cukup lucu ya kalau saya bilang ya. Menarik banget sih. Jadi kayak kita bayar itu berarti ada hitungannya kayak ada savingnya juga kan, nggak masuk 100% di insurance-nya. Lalu apa duitnya ini bisa diambil nggak sih? Duit yang kita investasiin? Ya, ini kalau konsep saya, tiap-tiap orang bisa berbeda ya. Kalau konsep saya, ini adalah asuransi yang cukup fair buat saya. Karena kita bayar apa yang kita perlu aja. Tapi ada sejumlah rupiah yang hangus. Yang hangus yang masuk asuransinya tadi. Saya ambil contoh gini, untuk mengasumsikan, menggambarkan bagaimana cara kerja asuransi unit link. Saya kasih ilustrasi seperti ini deh kira-kira. Bro Anton kerja, punya komitmen nabung di sebuah bank 1 juta rupiah setiap bulan. Untuk apa? 1 juta rupiah ini saya mau pakai untuk auto debit rekening PLN saya di rumah. Kita misalnya rekening PLN-nya 400.000. Tentunya naik turun ya. Tahun depan bisa jadi naik kan. Ya, kita ngomong 400.000 aja kita lock, Kemudian juga ada lagi auto debit yang lain. Buat apa? Kira-kira? Buat listrik, air, apa lagi ya? Telepon. Misalnya postpaid ya. Anggap kita ngomong postpaidnya 100.000 misalnya. 400.000 sama 100.000. Anda komit tabung 1 juta. Berarti Anda store 1 juta. Sama bank akan di auto debit 400.000 untuk PLN, 100.000 untuk telepon. Setuju? Saldonya bulan depan sisa berapa, Bro? Masih ada 500. Lebih kecil dari 500.000, Bro. Kepotong admin ya. Kepotong admin, Bro. Bagus banget. Ya, tentunya ada administrasi ya. Tapi bulan kedua Anda nyetor lagi 1 juta. Kita ngomong biaya rekening PLN sama telepon sama ya, supaya gampang. Berarti saldonya jadi berapa akhir bulan kedua, Bro? Berarti 1 juta masih kepotong admin. Kepotong admin 2 bulan. Seperti itu terus. Setelah 1 tahun ada sejumlah rupiah kan? Kira-kira let's say 6 jutaan lah atau 5 juta sekian. Kemudian bulan ke-13 Anda ada masalah dengan pengeluaran, ada pengeluaran yang tidak terduga Anda keluarin. Sehingga Anda bisa nyetor 1 juta lagi. Bulan ke-13 tadi masih bisa nggak cover untuk bayar PLN dan telepon tadi? Kita ngomong tetap ya Pak ya, nggak usah ada kenaikan deh ya. Biar nggak bingung ya. Masih bisa kepotong nggak? Bisa. Masih ada saldonya soalnya. Jadi bisa kan? Tetap TPLN tetap bisa hidup, telepon masih bisa dipakai juga. Karena masih ada dana di masih situ. Masih ada dana di situ yang bisa dipakai. Lalu bulan ke-14
Sisa kira-kira anggap 3 jutaan deh. Oke. Saya butuh uang, tak ambil 1 juta boleh nggak? Ya haknya Bapak. Kan tabungan kan? Iya. Tapi ada 2 juta kan? Iya. Bisa dipakai nggak untuk bayar lagi? Masih bisa. Masih bisa. Sampai sekian bulan, 4 bulan, sudah nggak bisa dipakai, sudah nggak bisa dipotong karena kurang dananya. Oke. Bulan berikutnya kira-kira gimana? PLN akan Cabut. diputus. Oke. Nah, konsep asuransi unit link seperti itu kira-kira, bro. Jadi hitungannya unit linknya kayak dana daruratnya juga ya jadinya. Yes. Jadi kalau misalnya kita andai kata sudah nabung nih di unit linknya, bisa dibilang nabung nggak ya? Nabung unit linknya terus tiba-tiba kita nggak bisa bayar, berarti ada istilah cuti premi itu dari situ ya? Yes, betul sekali, bro. Oke. Kita memahami konsep asuransi kira-kira, bro. Iya. Oke. Ini cukup unik sih. Jadi konsep unit link itu berarti hitungannya kita nyiapin dana darurat kalau misalnya kita ada apa-apa, ini yang bantu bayarin sementara ya. Jadi banyak orang yang berpikir tadi yang saya bilang ada lagi viral itu kan. Iya. Saya sudah nyetor 1 juta per bulan. Berarti setahun 12 juta. Iya. 5 tahun 60 juta. Terus ditanya, "Lu saldoku kok jadi cuma sekian puluh juta?" Nah, Dia nggak pikir auto debit tadi. berarti ada pesan yang nggak nyampe ke dianya ya. Itu yang saya kurang paham, bro. Oke. Kalau orangnya saya yang nggak paham atau nggak mau paham, itu juga Atau tidak diberikan pemahaman yang benar gitu ya. itu misteri ilahi. Iya, misteri ilahi. Jadi kira-kira seperti itu cara kerjanya. Jadi ada sejumlah rupiah yang akan di auto debit kan. Kalau Oke. dalam hal ini ya biaya asuransi sama administrasi. Yang menarik lagi, yang orang nggak menjelaskan lagi, biaya akuisisi 5 tahun, bro. Pasti ada biayanya lagi Biaya ya. akuisisi. Itu Biayanya itu 3 macam, bro. Oke, itu yang mungkin nggak diinfo sama orang-orang. Jadi kayak ngerasa aku udah nyetor banyak, oke lah mungkin udah paham nih ini buat asuransi, ini unit link. Lah unit linknya kok ya masih kurang dari nominal tersebut. Gara-gara tadi itu ya, si tuyul satu tadi itu. Jadi kalau biaya asuransi dan biaya administrasi ya dibayarlah selama jadi klien dong, jadi nasabah. Anda jadi nasabah sebuah bank, ya pasti bayar administrasi terus, betul kan? Oke, betul, Ya, betul. gitu. Oke, berarti mungkin boleh di clearkan juga ya. Ini saya bertanya-tanya sih, kalau misalnya kita ngambil asuransi, itu apakah UP-nya yang bakal keluar itu sesuai dengan polis di awal atau gimana? Jadi misal kita ambil sekitar tahun 2020 aja ya. Oke. Kita ambil dengan UP sekitar 500 juta kalau misalnya sakit yang hospital. Oke. Sering tahun berjalan kan pasti ada. Sorry tak relat. Uang pertanggungan 500 juta. Iya. Kok tadi hospital tadi gimana? Coba. UP buat ditanggung di hospitalnya. Oh, kita ngomong manfaat tahunan untuk proteksi hospital. Oke, mohon maaf. Ya. Jadi- Kalau uang pertanggungan itu adalah uang pertanggungan pada saat dia tutup usia atau sakit kritis. Oke. Kalau sakit hospital itu limit tahunan. Limit manfaat tahunan ya. Oke. Terima kasih udah direlat. Ya. Jadi ada limit tahunan sekitar 500 juta. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong baik yang unit link maupun tradisional kan kalau tradisional kan harus nambah nih setiap tahunnya Preminya. Betul. Nah, apakah dengan nambah premi itu limitnya ikut naik? Tidak. Jadi tetap ya. Tetap. Jadi sampai usia berapapun walaupun ini naik terus tapi limitnya tetap. Atau Plafon gimana? tahunannya tetap. Jadi gini, pada saat manfaat yang diambil sama, Oke. premi tetap naik karena ada resiko yang lebih. Oh. Resiko itu apa ya? Karena bertambah usia. Oke. Gitu. Jadi bukan kita ikut nambah bayar premi, limitnya ikut naik itu enggak ya? Tidak. Sama seperti tadi kalau kita ngomong, maka dibedakan antara life insurance dan hospital ya. Iya. Anggap life insurance, kita ngambil uang pertanggungan 1M. Oke. Preminya kita nggak ngomong unit link, kita Iya. ngomong term ya. Term aja. Bisa term. Mhm. Tahun depan ya termnya harus naik, pasti. UP-nya tetap 1M. Oh, oke. Tahun depan naik lagi, UP-nya tetap 1M. Oh. Tapi menarik misal, tak naikin 2M boleh? Boleh, ya naiknya lebih gede. Oke. Jadi unit link itu sangat fleksibel. Ini kalau pertanyaan Bro Anton mungkin mengarah ke situ ya. Iya. Unit link itu sangat fleksibel. Saat ini saya ngambil uang pertanggungan mungkin saya sanggupnya cuma uang pertanggungan 500 juta life insurance. Oke. Preminya tentunya lebih kecil kan. Oke. Setelah 5 tahun saya punya penghasilan nambah dong. Ya. Ya promosi lah gitu kan. Iya. Promosi jadi Masa gajinya gitu-gitu masa aja, gitu, kan? pasti naik. Oke. Pada saat naik gaya hidup dia meningkat. Pasti. Uang per tahun 500 juta kan kurang. Pada saat diambil unit link,
Bro, aku mau naikin uang pertanggungan jadi 1 M boleh? Boleh. Tapi berubah juga. Preminya juga berubah. Oke. Begitu, Bro. Apakah dengan merubah itu, soalnya kalau setahu saya ya, mungkin saya awam banget nih kan. Oke. Kita kalau ngambil asuransi itu kan ada masa tunggu juga istilahnya kan. Oke. Nah, apakah dengan merubah premi itu juga merubah masa tunggunya, mundur lagi? Apa lanjut? Menarik nih. Bicara masa tunggu. Yes. Masa tunggu hospital, rumah sakit, itu tentunya lebih lama daripada masa tunggu life insurance. Iya. Kalau life insurance masa tunggunya itu hanya nggak ada masa tunggu sih. Siapa Mati, yang mau mati? besok mati udah cair kan ya? Kecuali sakit kritis ya. Oke. Nah, pertanyaannya ada masa tunggu kalau life insurance itu 90 hari di tempat saya. Oke. Tempat lain macam-macam ya. Berarti 90 hari nggak boleh mati dulu nih? No, 90 hari karena sakit kritis apa? Misalnya taruhlah sakit jantung. Oke. Sebelum 90 hari. Baru ikut jebret bulan depan meninggal karena jantung. Dibayar nggak, Bro? Ada notes-nya karena tadi jantung itu ya. Investigasinya pasti ketat, Pak. Iya. Orang meninggal karena sakit jantung nggak mungkin secepat gitu. Nggak mungkin nggak ada histori tiba-tiba mati. Yes. Oke. Tapi mungkin nggak seperti itu. Mungkin aja. Iya. Pasti ada investigasi, Bro. Wong dalam waktu dekat kok cepat sekali meninggal. Iya. Investigasi. Ini catatannya. Perusahaan asuransi akan cari. Saya nggak bicara merek. Oke. Dia akan cari orang ini punya riwayat nggak sebelumnya. Kalau dia ketemu pernah kontrol ke dokter jantung, pernah ke lab, pernah ke rumah sakit, apalagi pernah rawat inap, saya pastikan nggak akan dibayar, Bro. Walaupun cuma 100 juta rupiah. Oke. Tetapi pada saat dicari, mungkin butuh waktu agak lama ya. Yes. Bisa berbulan-bulan. Nggak ketemu, saya pastikan dibayar, Bro. Walaupun itu 30 miliar. Oke. Jadi ini asas kejujuran. Itu yang diutamakan ya. Iya. Nah, kalau mengenai proteksi hospital, benar-benar 12 bulan masuk rumah sakit karena jantung, juga dibayar. Oke. Nah, tadi kan Gitu. yang Masa tunggu ya ini ya. Iya. Yang sempat saya tanyakan kan kalau misalnya kita upgrade, apa masa tunggunya reset lagi? Pertanyaanmu ini cukup menarik ini, bagus banget. Anda ini memahami konsep asuransi. Sekali lagi di tempat saya, pada saat Anda jadi klien dan baik-baik aja, upgrade itu sangat gampang sekali. Oke. Daripada Anda ikut di awal. Pada saat Anda upgrade, saya pastikan di cover, apapun itu. Walaupun upgrade, terus tiba-tiba besoknya tiba-tiba kena gitu. Ya. Berarti langsung dapat perlindungan yang, dapat limit yang baru tadi yang sudah di up ya. Ya. Oke. Ya. Siap. Menarik sekali ya. Karena jujur sih bertanya-tanya juga kan beberapa statement dari Bro David juga tadi dibilang kalau misalnya asuransi itu harus direview setiap berapa tahun sekali kan. Yes. Berarti setiap review setahu saya kalau misalnya kita ngambil asuransi ada masa tunggunya. Oke. Nah, makanya tadi muncul pertanyaan kayak gitu. Kalau misalnya kita upgrade, apa ada masa tunggu lagi atau hangus atau gimana? Yang jadi gitu. concern pada saat upgrade, ada pertanyaan lagi. Apakah Anda punya riwayat lagi sebelumnya? Oh, oke. Kalau Anda, misal ini let's say, ambil contoh ya, Yeah. saudara kandung saya, sudah punya polis asuransi. Oke. Saat ini terkena cancer stadium lanjut. Dia mau ambil lagi, Oke. tidak akan bisa. Oh. Tetapi yang lalu di cover, full di cover. Oke. Ya, jadi pada saat mau upgrade sudah ada riwayat penyakit nggak sebelumnya. Kalau nggak ada masalah. Makanya kenapa pada saat ambil itu sudah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, kondisi gaya hidup, sesuaikan semua. Oke. Tapi saya akan katakan, oke, saya mau cuman segini aja, Pak. Ya nggak apa-apa, kita kurangi. Nanti bisa upgrade kok. Dengan catatan saya bilang, masih sehat. Oke. Berarti kalau misalnya sakit justru malah hangus ya? Yang kena sakitnya tadi itu. Misal waktu sakit, waktu ngambil polis yang lama kita masih sehat-sehat aja. Yes. Terus tiba-tiba di tengah-tengah kita ada riwayat cancer. Ya. Berarti untuk upgrade selanjutnya Nggak bisa. cancer ini dihanguskan dari No, tidak bisa upgrade, Pak. Jadi manfaat yang lama itu terus saja, nggak bisa Anda upgrade lagi. di lock berarti ya. Iya. Oke. Tapi tetap diproteksi ya. Yang lama, misalnya gini, saya ngambil manfaat, ini bicara rumah sakit ya. Yes.
selama ini saya cuma ambilnya rumah sakit seluruh Indonesia aja, saya mau ngambil seluruh Asia dong. Nggak bisa, Pak. Oh. Ya udah seluruh Indonesia itu aja. Selamanya sebakal Indonesia itu aja. Ya. Misalnya gini, saya ngambil uang per tahun cuma 1M. Waduh, kasihan ini anak istri saya mau ngambil tambahan dong 5M. Ya nggak bisa. Ya tetap UP 1M itu aja. Salahmu sakit gitu ya. Salah. Inilah sebuah resiko kehidupan Iya. yang terjadi. Oke. Karena dia dapat itu tadi giliran, ternyata dia dapat gitu kan. Justru karena kena resiko tadi, malah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa upgrade lagi. Nah, kalau misalnya nih, ada nggak sih peluang untuk orang melakukan double claim di asuransi? Misal sudah ngambil di brand A, terus dia juga punya brand B. Kita ngomong kesehatan nih. Kalau jiwa kan pasti bisa. Yes. Syaratnya kan cuma mati aja tadi kan. Ya. Nah, sama bro. Sama ya. Tergantung dari insurance company-nya ya, jujur saya bilang. Kalau di tempat saya nggak bisa double claim. Yang bisa adalah koordinasi manfaat. Misal Anda ngambil di asuransi, misalnya Anda punya BPJS. Selama ini klaim BPJS, tapi ada sakit kritis. Habisnya 500 juta, di cover BPJS cuma 300 juta. Ternyata punya di Prudential 200-nya ada kemungkinan kita cover. Tapi nggak akan mungkin di cover seluruhnya 500. Karena sudah kadung klaim di Karena sudah ada klaim di situ. Kalau klaimnya misalnya, nggak usah pakai BPJS, pakai klaim Prudential aja misalnya. Prudential akan minta kwitansi asli dari rumah sakit. Itu kita cover semuanya. Pada saat asuransi lain mau double claim bisa atau enggak, kita nggak tahu ya. Pokoknya kalau Prudential mau klaim seluruhnya 100%, kwitansi asli. Kalau koordinasi manfaat bisa tadi dengan pernyataan dari rumah sakit, legalisir atau. Berarti mungkin yang saya tangkap ini, andai kata kita punya beberapa asuransi, kemungkinan besar cuman kalau misalnya ini sudah limit baru bisa pakai yang selanjutnya. Seperti itu ya. Ya, intinya adalah kalau sakit jangan ambil untung gitu. Jadi asuransi itu bukan ngambil polis asuransi itu bukan untuk investasi yang pertama. Bukan ambil untung-untungan. Asuransi itu adalah murni proteksi, Pak. Murni proteksi ya. Proteksi apa? Hospital. Biaya rumah sakitnya juga perlu cover. Itu aja konsep. Kalau life atau sakit kritis baru cair uang pertama. Siap. Makanya saran saya sebaiknya kalau bisa punya hospital itu satu brand aja, tapi manfaatnya yang udah lengkap. Gitu sih. Kalau untuk yang sakit kritis, saran dari Bro David gimana nih? Tadi kan ada 3 nih kan. Kalau hospital sarannya 1 aja cukup. Kalau kritis kita bebas bisa lebih nggak? Berarti kan, kayak jiwa ya? Iya, hampir sama. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomong gini nih, ini kan kondisi di tengah-tengah pandemi ya. Banyak banget orang yang ngalamin kayak misalnya PHK, pemutusan hubungan kerja. Berarti kan secara cash flow pasti nggak ada. Kalau misalnya itu terjadi dengan nasabah Prudential, kira-kira gimana? Ambilnya tradisional atau unit link? Kalau tradisional pasti putus kan ya. Kalau tradisional sesuai kontrak 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun itu kontrak. Di tengah-tengah nggak bisa bayar, hilang berarti ya? Nggak hilang, ada nilai tunai yang mungkin ada di situ, tapi nilainya pasti lebih kecil daripada premi yang dibayar. Baik. Kalau unit link di tempat kita itu ada keleluasaan. Anda sudah ikut berapa lama? Ya, batasan di tempat saya 3 tahun. Setelah 3 tahun, Anda bisa cuti premi. Yang tadi saya infokan bahwa yang dari unit dengan contoh tadi tabungan tadi kan, Anda nyetornya 1 juta. Masih ada setelah sisa bulan ke-13 kan ada saldo untuk bayar tadi. Tak contohkan lagi, misalnya Anda nabungnya nggak 1 juta, nabungnya 500.000 bro. Atau 600.000 deh. Ya, 400.000 buat PLN, 100.000 telepon, mungkin sekian puluh ribu administrasi. Berarti saldonya akan kecil. Bulan ke-13 Anda mau nggak nyetor atau cuti premi? Bisa nggak? Ya masih bisa. Cukup bro. Masih belum ya? Nek cuma 400.000 atau 300.000 kan nggak cukup ya. Pertanyaan gitu, Anda mau cuti premi boleh. Tapi saldo cukup nggak bayar asuransi? Konsepnya gitu loh. Kalau selama itu cukup ya udah cuti aja. Nggak masalah, tapi cutinya ada berbatas ya. Minimal 36 bulan di tempat saya. Banyak yang ada memberikan ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu tergantung. Selama lewat dari 36 bulan dan ada nilai tunai, atau
Ini saya selama pandemi saya cuma punya satu klien aja yang seperti ini. Oh, aku ini berat kondisi pandemi, incomeku turun. Yes. Preminya selama ini 3 juta. Lumayan ya. 3 juta per bulan. Proteksi 2 juta, 1 juta tabungan. Oke. Terus dia ngomong, "Lek aku cuti premi dulu bisa." Dulu tak edukasi kan? Iya. Tak cek. Waduh, kamu ini belum 36 bulan. Nggak bisa, Bro. Yang bisa aku bantu kamu adalah turun premi. Tadinya 3 juta jadi 2 juta. Gimana lu? Naik 2 juta aku masih bisa kok. Terus dia tanya, jadi saya akan memberikan pemahaman yang benar ya. Manfaatku gimana? Sama persis. Tidak berubah. Kenapa? Karena 1 juta tabungannya ini yang saya ambil. Yang dihilangkan itu. Jadi dia tetap 2 juta. Tapi, saya bilang lagi. You bicara sama saya dulu. Setelah 20 tahun, you mau nggak bayar premi lagi? Karena akan ada tercipta sebuah nilai untuk mengcover di tahun ke-21 dan seterusnya. Dan itu pun baru asumsi. Ternyata dengan sekarang you mau turunin 1 jutanya diambil, itu pasti nggak akan bisa tercipta, saya bilang. Nah, supaya itu bisa dilakukan, kan dia maunya 20 tahun kan usia-usianya lanjut ya, nggak mau bayar. You bisa nanti top up aja. Setelah pandemi berakhir, aku nyetor 5 juta, nyetor 10 juta. Yang top up itu unit link-nya berarti ya? Iya, betul. Itulah unit link itu sangat fleksibel di situ. Siap. Kalau tradisional kaku. Nggak bisa diajak kompromi. You 10 tahun, ya 10 tahun. Aku mau turun premi, nggak bisa. Oke. Mau beli polis nambah UP, nggak bisa, ya bikin baru. Gitu. Jadi ada plus minusnya ya. Gitu ya. Mungkin daripada kita terlalu panjang lebar ya, saya ada pertanyaan final sih ini terkait unit link. Jadi untuk Bro David sendiri, unit link itu kan sebenarnya suatu wadah investasi ya. Jadi kalau misalnya ada pemahaman, mungkin nggak tahu pemahaman saya benar atau salah ya. Dan daripada saya ngambil yang unit link, ya Pak kalau saya ngambil yang tradisional plus sisanya saya masukin reksadana sendiri. Up to you. Bebas ya berarti ya? Bebas. Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya? Soalnya secara fungsional benernya sama gitu aja kan? Up to you. Cuman bedanya kalau kita masukin ke reksadana ya kita yang lola sendiri. Kalau unit link ada manajer, serahkan ke fund manager yang dikelola oleh perusahaan investasi. Siap. Sama seperti Anda beli saham di perusahaan sekuritas. Misalnya, aku mau main, aku beli saham emiten ini. Anda yang main, aku beli ini berapa lot. Ada broker yang akan lakukan itu, tapi Anda sebagai pelakunya. Tapi Anda nggak sanggup untuk monitor itu setiap saat. Anda serahkan, aku serahkan aja ke fund manajermu gitu kan. Aku danaku sekian kelolaan. Aturan gitu. Nah sama, berarti ini aturannya di perusahaan investasinya, Springnya Prudential gitu. Oh baik, siap. Sama aja gitu. Ya ini semoga sih kita ngomong hari ini sudah cukup menjawab ya, kan yang banyak ribut-ribut itu bisa menjawab pertanyaan yang itu ya viral ya. Jadi kemarin ya itu sih saya juga bertanya-tanya ngapain sampai ribut-ribut ini tuh ada apa gitu loh. Yang penting komunikasi, Pak. Komunikasi. Buat saya semua masalah itu tidak akan bisa terpecahkan kalau tidak melalui komunikasi yang baik. Keterbukaan antar customer, agentnya, perusahaannya juga gitu ya. Jadi kalau ada pendengar atau Bro Anton sendiri ada punya polis ketidakpahaman, saya akan bantu secara profesional. Saya akan bantunya apa? Bantu menjelaskan. Tidak membantu memberikan solusi seperti yang apa Anda mau. Ya, saya akan membantu menjelaskan apa sih isi polis. Kalau Anda kurang paham, saya jelaskan isi polis. Ya, setelah itu Anda mau klaim sesuai hak Anda enggak? Kalau iya, saya akan arahkan bagaimana cara klaim ke perusahaan asuransi. Tapi kalau nggak dibayar, saya akan menjelaskan ini loh. Contoh ya. Ini ada saya calon klien ngobrol gitu kan. Itu loh ngambil asuransi di Prudential kena COVID loh, gak dibayar loh. Sebentar, you ngambil apa manfaatnya gitu kan? Ambil manfaat rumah sakit enggak? Ya enggak, gak dibayar lah. Sekarang dia ngambil manfaat rumah sakit, you kena COVID-nya dirawat di rumah sakit enggak? Isolasi mandiri di rumah? Ya nggak dapat ya. Sempat ada kurun waktu tertentu Prudential cover. Tapi secara umum hanya rawat inap kan? Ya karena Prudential mendengar waktu itu banyak klien yang kena. Isolasi mandiri pun obat dan dokter dibayar, tapi hanya kurun waktu tertentu saja. Ya saat ini
ya perusahaan yang lain juga lakukan hal yang sama. Oke. Ya, jadi seperti apa? Saya akan memberikan penjelasan. Oke. Kalau rawat inap karena COVID dan dia punya proteksi hospitalnya, pasti dibayar. Wah, menarik ini. Gitu. Oh sorry, ada masa tunggu nggak? Oh sorry, COVID nggak ada masa tunggu ya. Oke, Ya. oke. Menarik ini. Ya, cuman daripada kita terlalu panjang lebar, mungkin bisa nih kita keep. Jadi cukup banyak sih benar pertanyaan terkait asuransi kesehatan itu mungkin bolehlah nih di episode selanjutnya kita ngomongin yang lebih detail lagi ya. Yes. Kita kupas tuntas masalah asuransi kesehatan itu seperti apa. Soalnya kan pasti orang-orang ini, ya apalagi saya lah, juga nggak paham-paham banget benernya. Oke. Kita ngambil asuransi kesehatan itu buat apa, asuransi jiwa itu buat apa, asuransi kritis itu buat apa, atau mungkin masih ada anak-anaknya lagi. Ya. Nah itu mungkin bolehlah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, kita undang lagi Bro David buat datang ke acara kita di Open BO. Jadi mungkin video kita sampai sini dulu aja. Kita ngobrol-ngobrol dengan Bro David. Kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti bisa kita sampaikan di episode selanjutnya sama Bro David. Oke, akhir kata saya Antonius Gunawan undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.